Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, Suwanto, di channel Suwanto Al-Jafi. Masih membahas seputaran dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, pada video-video sebelumnya sudah sering ya saya jelaskan terkait dengan apa itu sih gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dan bagaimana cara penanganannya ya. Nah, teman-teman, tolong jangan di skip ya untuk video ini, karena apa, biar teman-teman itu paham ya, memahami apa sih sebenarnya penyakit teman-teman. Kemudian jika sudah paham, teman-teman dapat menangannya dengan mudah. Nah, mudah-mudahan melalui video ini ya bisa menjadi wasilah buat teman-teman untuk menuju ke kesembuhan ya, atau minimal ya bisa mengurangi sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar ya buat teman sehari-hari teman-teman untuk menemani dalam merasakan sensasi-sensasi asam lambung yang rasanya dari ujung rambut sampai ujung kaki luar biasa ya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya minta tolong ya kepada teman untuk mensubscribe ya. Kenapa perlu di-subscribe? Karena jika teman-teman subscribe, tentunya channel atau video ini ya dapat berkembang dengan baik. Jika berkembang, jujur ya, itu bisa menambah semangat saya untuk selalu share informasi-informasi dan penanganan-penanganan keluhan-keluhan sensasi-sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya jelaskan ya, saya bukan seorang dokter, juga bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog, bukan seorang hipnoterapi, atau bukan seorang paranormal ya, bukan. Saya hanya orang biasa yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis hampir 5 tahun ya, dan alhamdulillah bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Nah, apa yang menyebabkan kesembuhannya? Hanya dengan menjaga 3P, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, menjaga pola hidup. Nah, teman-teman tinggal pahami 3P ini, insya Allah secara berangsur-angsur asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis teman-teman bisa sembuh total ya. Kebahagiaannya bisa datang kembali ya. Karena apa? Orang yang punya GERD, anxiety, psikomatis hari-harinya gundah gulana ya, selalu merana, tidak ada kebahagiaan ya. Jadi sesuatu apapun di dunia ini serasa tidak ada yang membahagiakan. Dulu ya, dulu sewaktu sehat itu yang namanya uang ya, itu sangat suka sekali ya sama uang ya. Coba ditanyakan siapa orang yang tidak suka uang, pasti jawabnya suka semua. Nah, sekarang orang yang mengalami gangguan GERD, anxiety, psikomatis itu tidak ada suka atau tertarik sedikit pun sama namanya uang ya. Jadi cenderung orang yang punya GERD, anxiety, psikomatis ini yang namanya uang itu tidak tidak sayang seperti dulu ya. Jadi ketika ada orang minta, kalau ada dikasih aja begitu saja. Ada orang yang menyaranin beli obat A, beli obat B, beli vitamin A, vitamin D, pasti langsung dibeli ya. Karena apa? Karena yang diinginkan hanya kesembuhan ya. Kenapa yang diinginkan? Karena sensasinya luar biasa ya, berpindah-pindah dan banyak sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Terutama sesak nafas, dada sakit ya, kemudian perut sakit, keliengan ya, mata buram, dan semuanya tidak bikin tidak nyaman ya. Nah, akan tetapi yang perlu saya sampaikan teman-teman ya, yang namanya penyakit GERD, anxiety, psikomatis tidak berbahaya ya, tidak berbahaya. Buktinya apa tidak berbahaya? Sampai sekarang teman-teman ini masih hidup ya, masih bisa nonton video ini, masih bisa bernafas ya. Itu buktinya ya.
hanya saja penyakit ini mengganggu aktivitas teman-teman saja. Kenapa mengganggu? Ya tentu mengganggu ya, karena kita mau melakukan apapun serba ketakutan ya, serba sesak nafas, mudah kecapean dan seterusnya, sehingga yang mestinya kita itu produktif menjadi kurang produktif. Tapi teman-teman gak usah khawatir, penyakit ini sembuh asalkan teman-teman konsisten menjaga 3P ya, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, menjaga pola hidup. Itu ya sepengalaman saya ya. Jadi nanti yang akan saya share ini adalah cerita-cerita saya ketika saya dulu ya waktu menangani diri sendiri terhadap gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Nah, yang namanya penyakit GERD asam lambung GERD anxiety psikomatis ini ya 99% itu berasal dari pikiran ya. Yang sensasi perutnya atau asam lambungnya itu hanya 1% saja ya, 1% saja. Jadi problem utama kita adalah di pikiran kita. Nah, sehingga selama pikiran kita ini belum beres, nah ini ketakutan, cemas ya, begah, sensasi-sensasi itu akan lama untuk menurunnya atau berkurangnya sensasinya atau menghilangnya sensasinya, sehingga teman-teman perlu sekali untuk merubah pikiran teman-teman. Nah, yang pertama ya, teman-teman jangan berpikir bahwa yang namanya asam lambung GERD anxiety psikomatis adalah penyakit berbahaya. Jika ada video yang mengatakan bahwa penyakit GERD anxiety psikomatis itu berbahaya, bisa menyebabkan kematian, itu bohong. Itu hanya menakut-nakuti teman-teman semua, karena mereka ujung-ujungnya menjual obat ya. Nah, di sini saya tidak menjual obat ya. Di sini saya juga tidak menjual herbal ya. Karena saya berangkat dari pengalaman pribadi ya, bahwa dulu ya saya sudah banyak mengeluarkan uang ya untuk membeli obat, membeli vitamin, membeli herbal ya. Uangnya luar biasa banyak ya. Teman-teman yang punya GERD anxiety psikomatis itu pasti tahu ya. Ada yang sampai jual tanah, ada yang sampai jual mobil, ada sampai jual perhiasan dan lain sebagainya. Pokoknya demi kesembuhan ini banyak sekali yang sudah terjual, entah itu digunakan buat berobat medis maupun berobat non medis ya, baik yang rasio pengobatan yang rasional maupun pengobatan yang tidak rasional. Itu pengalaman saya ya, sehingga teman-teman ya cukup menjaga 3P, insya Allah sembuh teman-teman ya. Dan 3P ini sangat murah, teman-teman tidak perlu jual tanah, tidak perlu jual perhiasan, tidak perlu jual aset teman-teman ya. Daripada teman-teman kemudian kesana kemari mencari obat A, mencari obat B, mencari alternatif A, alternatif B, dokter A, dokter B, semuanya sudah dilakukan tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, karena apa? Karena teman-teman belum menjalankan 3P. Nah, ya yang namanya 3P ini mau tidak mau ya, ini adalah satu-satunya cara ya teman-teman untuk lepas dari belenggu asam lambung GERD anxiety psikomatis. Nah, pada kesempatan video kali ini ya saya akan mengupas lebih kepada pikiran ya, karena pikiran ini yang mendominasi 99% ya. Kenapa kita tidak sembuh-sembuh? Jadi akar permasalahannya itu di pikiran kita ya, pikiran kita yang berpikir bahwa ini penyakit kronis, bahwa ini penyakit berbahaya dan sebagainya, sehingga itu hari-hari kita ya selalu memikirkan penyakit, selalu memikirkan sensasi, selalu memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman,
jangan sekali-kali memikirkan hal-hal yang tidak terlihat. Contohnya apa? Penyakit itu tidak terlihat ya. Kemudian memikirkan kolesterol, memikirkan asam urat, memikirkan kanker otak, memikirkan kanker darah, memikirkan autoimun, memikirkan ginjal, memikirkan hati, memikirkan jantung, memikirkan paru-paru, memikirkan apapun, semuanya itu tidak terlihat. Bahkan yang tidak rasional memikirkan alam gaib, memikirkan jin parayangan ya, memikirkan santet, memikirkan apapun, banyak hal yang sebenarnya itu justru menambah penyakit pikiran teman-teman ya. Itu yang perlu teman-teman sadari ya. Stop berpikir tentang hal-hal yang tidak bisa teman-teman lihat ya. Teman-teman cukup ya melakukan aktivitas yang menyenangkan tanpa berpikir panjang ya. Nah, orang yang kena GERD anxiety psikomatis ini ya seringnya ya mau bangun tidur mikir nanti pingsan atau tidak, mau berjalan berpikir nanti pingsan atau tidak, ketika jantung berdetak kencang langsung berpikir apakah ini tanda-tanda kematian, apakah ini hari terakhir saya. Nah seperti itu ya, itu yang dulu saya rasakan. Nah nggak tahu teman-teman seperti itu atau tidak ya. Nah bagaimana cara mengurangi ya pikiran-pikiran negatif itu. Nah sepengalaman saya itu bahwa kita harus, selain tadi ya saya sampaikan untuk menghilangkan prasangka bahwa penyakit GERD anxiety psikomatis adalah penyakit berat ya, selain itu ya, jadi pokoknya kita harus tanamkan penyakit GERD anxiety psikomatis tidak berbahaya, tidak berat, bisa sembuh ya. Nah, tanpa obat, tanpa herbal, sekalipun tanpa diapa-apain itu bisa sembuh ya. Karena apa? Tubuh kita ini otomatis ya bisa meregenerasi sel yang rusak ya. Contoh ketika tangan kita tergores pisau ya, tanpa keluar darah ya, tanpa diapa-apain nanti juga kering sendiri, sembuh sendiri ya, tanpa diapa-apain. Ini karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan tubuh manusia itu ya berjalan secara otomatis ya. Ketika ada luka, dia nanti akan mengobati secara diri sendiri, tinggal kita membantu proses penyembuhannya supaya bisa cepat sembuh. Tanpa diapa-apain pun akan cepat sembuh, tapi jika kita bantu maka proses penyembuhannya menjadi cepat. Nah contoh misalkan tangan kita yang luka, kalau biar cepat misalnya jangan terkena air, jangan makan makanan yang bikin luka itu lama sembuh, misalkan seperti itu. Sama ya, ketika kita punya asam lambung ya tentunya kita harus makannya yang hati-hati, jangan makan yang menyebabkan asam lambung naik, jangan menyebabkan gas naik ya. Begitu ya. Sudah terkena asam lambung makanya masih makan minyak, masih makan pedas, masih makan yang kecut dan seterusnya ya, tentu tidak akan sembuh-sembuh ya. Makanya ya penting yang namanya jaga pola makan itu ya. Nah pikiran kita itu harus berpikirnya begini teman-teman ya. Cobalah kita tengok ya yang namanya tukang parkir ya, tukang parkir. Anda pasti tahu ya tukang parkir. Nah tukang parkir itu dia yang dia punyai atau yang dia kerjakan itu adalah menerima bermacam-macam mobil motor ya, yang baru-baru ya. Jadi tukang parkir itu kalau ada motor itu dia punya banyak ya. Ada mobil, misal mobil Pajero, mobil Fortuner, mobil Alphard, pokoknya semua mobil-mobil itu dia punya ya. Tapi tukang parkir itu tidak pernah merasa atau berpikir bahwa itu kepunyaan dia ya. Nah begitu, sehingga apakah dia takut kehilangan? Tidak ya. Misalkan di dalam sebuah parkir itu ada yang hilang, dia tidak takut kehilangan ya. Kemudian ketika mobil tersebut ada yang mengambil ya, yang memiliki mobil itu mengambil untuk pergi, sang tukang parkir juga tidak merasa
sakit hati, tidak merasa sedih karena mobilnya dibawa oleh yang punya. Itu ya, itu cara berpikir seorang tukang parkir. Nah, kita itu perlu berpikir seperti itu ya, jadi semua yang ada yang kita miliki itu semuanya adalah titipan ya. Kita punya hidung titipan, punya mata titipan, punya mulut titipan, punya telinga titipan, punya rumah titipan, punya kebun titipan, punya istri titipan, punya anak titipan. Semua yang kita miliki termasuk hidup kita, nyawa kita itu adalah titipan. Nah, siapa pemiliknya? Jelas ya, yang memiliki semua yang ada di diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil ya, termasuk kesehatan kita ya, kesehatan kita itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengambil apa yang dititipkan kepada kita. Nah, ketika kita tidak merasa memiliki, ya tentunya itu tidak menjadi penderitaan buat kita. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang sedang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Jadi pola pikirnya dirubah ya, bahwa apa yang kita miliki itu semuanya adalah titipan, baik itu kesehatan, baik itu nyawa kita. Begitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan memikirkan hal tersebut, nanti rasa takut kematiannya akan hilang. Nanti rasa takut tidak sembuh-sembuhnya akan hilang ya. Pokoknya ketakutan-ketakutan teman-teman itu berangsur-angsur akan hilang. Nah, kalau ketakutannya sudah hilang, ini tentunya teman-teman otot-otot di dalam badan ini menjadi lemas semua, tidak tegang lagi. Jadi yang menjadikan kita itu rasa sakit di semua badan itu karena pikiran kita itu terlalu tegang, sehingga otot-otot tubuh kita itu tegang dan muncullah sensasi-sensasi yang begitu banyaknya. Begitu ya teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah, buat teman-teman ya yang masih berpikir bahwa kesembuhan itu milik saya, nyawa itu milik saya, kemudian harta itu milik saya, anak ini milik saya, dan seterusnya mengaku milik saya, ya tentunya itu keliru ya. Karena apa? Itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba teman-teman bayangkan ya, jika ada sebuah tanah ya, kemudian tanah tersebut milik teman-teman ya, milik teman, milik Anda. Nah, kemudian saya yang bukan pemilik kemudian mengaku-ngaku ya bahwa itu tanah saya. Kira-kira terjadi masalah atau tidak? Ya terjadi masalah ya. Terjadi akhirnya rebutan kepemilikan, terjadi konflik, terjadi problem. Nah, jadi begitu ya, kalau sudah ada sebuah tanah kemudian ada dua orang atau dua pihak yang mengaku, tentu terjadi konflik ya, konflik sama ya. Ketika tubuh ini atau kesehatan ini atau nyawa ini ada dua pihak yang mengaku, yaitu kita secara pribadi mengaku milik kita, kemudian Allah Ta'ala itu mengaku milik Allah. Nah, kita konflik itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ya, tentu itu menjadi problem buat kita ya. Nah, nggak mungkin kan kita kemudian menjadi rivalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut saya ya, yang menjadi problematika kita yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, merasa bahwa kita itu harus memiliki ini, harus memiliki itu dan sebagainya, sehingga kita itu menjadi stres berlebihan. Nah, itu ya teman-teman ya. Karena orang seperti kita ini biasanya dulunya itu memiliki sifat yang kayak perfeksionis ya. Perfeksionis itu ya pinginnya segalanya itu sesuai ideal kita ya. Jadi apapun semuanya itu
ukuran kita itu harapannya atau keinginannya itu ideal ya. Misalkan punya sandalnya itu harus ideal, bersih, kemudian bagus, dan seterusnya. Punya bajunya harus yang rapi, kalau tidak rapi tidak suka, dan seterusnya ya. Punya temannya harus baik ya, tidak boleh temannya itu jelek ya. Punya gagasan itu harus sesuai dengan pemikiran saya, kalau tidak sesuai dengan pemikiran saya itu keliru. Pokoknya kita itu selalu berpikir atau menghadapi segala sesuatu itu dengan cara pikiran kita sesuai dengan ideal kita. Padahal yang namanya di dunia itu tidak ada yang ideal. Apapun itu pasti tidak ada yang ideal. Sekalipun kita contoh yang membeli sebuah kendaraan yang baru dari dealer sekalipun, itu pasti tidak sesuai dengan idealnya kita ya. Itu punya anak itu juga pasti tidak seideal kita. Punya makanan tidak sesuai dengan ideal kita. Pokoknya semua yang ada di dunia itu tidak ada yang ideal ya. Memang ya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dunia itu ya seperti itu ya. Kalau yang mau ideal itu ya nanti di akhirat ya, ketika kita masuk surga itu. Tapi saya bilang seperti ini ya, teman-teman pasti yang masih memiliki gangguan ketakutan ketika bilang akhirat itu pasti takut ya. Gak usah khawatir ya, biasa saja. Nah, teman-teman itu juga harus sering berlatih ya, menghadapi ketakutan itu ya, sampai nanti terbiasa. Contohnya teman-teman takut mendengarkan kalimat mati, maka teman-teman seringlah mendengar kalimat mati. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan mendengar kalimat mati, ketika mendengarkan kalimat mati menjadi hal yang biasa. Tetapi sayangnya buat orang yang terkena asam lambung anxiety psikomatis itu hal yang menakutkan. Walaupun muncul dari sebuah kata ya yang diucapkan orang itu menjadi ketakutan yang luar biasa. Itu dulu sepengalaman saya. Itu ya teman-teman ya, video pada kesempatan kali ini saya doakan ya kepada semua teman-teman yang belum sembuh ya, masih banyak sensasi. Saya doakan mudah-mudahan bisa sembuh ya, sensasinya bisa hilang ya. Kemudian saya juga minta doakan ya kepada teman-teman semuanya supaya saya selalu diberi kesehatan, supaya saya selalu diberi kebahagiaan, supaya saya bisa selalu berbagi informasi kebaikan kepada teman-teman semua. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.